Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu alladzi la nabiyya ba'dahu. Na'am. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang berhadir di majelis tarawih, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah senantiasa menyebutkan keutamaan Al-Quran berbarengan dengan keutamaan di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran ataupun bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda yang nyata dan jelas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sebuah kemuliaan untuk Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quranul Karim mendapatkan posisi yang sangat mulia, bahwasanya dia terkumpul dari segala hal-hal yang mulia. Yang pertama, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, dan Allah merupakan sumber dari segala kemuliaan yang ada. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang sangat terpercaya dan malaikat yang paling mulia di antara para malaikat seluruhnya, yaitu malaikat Jibril, sayyidul malaikah, yang merupakan penghulu dari seluruh malaikat yang ada. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang merupakan sayyidul awwalin wal akhirin, merupakan penghulu manusia, penghulu para nabi, yang menjadi nabi akhir zaman, semulia-mulia nabi yang pernah Allah utus di atas muka bumi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran diturunkan di hari yang mulia ataupun di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak cukup di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah katakan, Inna nazzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bertambah lagi kemuliaan Al-Quran, dan diturunkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah, Makkah yang mulia. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan yang menghimpun dari segala sisi dari Al-Quranul Karim, yang menjadikannya pantas menjadi kitab suci terakhir yang Allah berikan kepada umat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan Allah juga berfirman bahwasanya, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa lasawfa tus'alun. Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran merupakan kemuliaan ataupun peringatan yang dengannya Allah mengangkat kalian. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, orang yang berpegang kepada Al-Quran akan senantiasa berada dalam pertolongan Allah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan penjagaan kepada orang yang menjaga Al-Quran. Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga kekekalan Al-Quran sampai hari kiamat, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, apalah lagi menghafalkan Al-Quran di dalam dadanya. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya para sahabat dan generasi
awal dari umat ini menyadari betapa besarnya peran dari Al-Quran Al-Karim ini. Maka pernah suatu kali Umar bin Khattab ketika diundang untuk menyerahkan kunci dari Baitul Maqdis. Jadi ketika Umar bin Khattab mengutus para mujahidin untuk menaklukkan Palestina dan sampailah penaklukan itu ke Baitul Maqdis, maka para pendeta dan penjaga pintu gerbang di Baitul Maqdis enggan untuk menyerahkan kunci gerbang kecuali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka diundanglah Umar bin Khattab untuk menerima serah terima kunci pintu gerbang dari Baitul Maqdis tersebut. Maka Umar dengan kesederhanaannya memakai pakaian yang biasa dikenakannya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab memakai baju dengan tambalan di sana sini yang beberapa bentuk tubuhnya ataupun bajunya terdapat tambalan-tambalan kain karena robek. Dan beliau mengenakan unta pada saat itu bersama dengan pembantunya. Bergantianlah Umar bin Khattab untuk menaiki kendaraan. Kadang dia naik kendaraan, kadang pembantunya turun. Kadang pembantunya naik kendaraan, kadang Umar bin Khattab yang berjalan mengiringinya. Maka ketika sampai di perbatasan kota, diberilah sebuah kendaraan yang baru kepada Umar bin Khattab dan pakaian kemegahan, pakaian kebesaran yang menunjukkan sebuah kemuliaan Amirul Mukminin. Maka dipakai oleh Amirul Mukminin dan terasa ada perasaan lain di hati Amirul Mukminin, perasaan bangga, perasaan sesuatu yang berbeda di hati terhadap pakaian yang dikenakan. Lantas diperintahkannya, berikan pakaian yang kupakai semula dan berikan kendaraan. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Mahma ibtaghayna al-izzata min ghairihi la adhanna Allah. Lantas Umar berkata, kita adalah umat, kita adalah sebuah generasi yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Kalaulah seandainya kita mencari kemuliaan di selain pada Al-Quran, maka Allah akan hinakan kita. Maka ketika seseorang mencari kemuliaan ada pada jabatan, akan Allah hinakan dia dengan jabatannya. Ketika dia mencari kemuliaan dengan hartanya, Allah hinakan dia dengan hartanya. Ketika dia mencari kemuliaan dengan keduniaannya, maka Allah rendahkan dia dengan dunianya. Akan tetapi barang siapa mencari kemuliaan di atas Al-Quran, berpegang teguh di atas Al-Quran, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan mungkin mengapresiasi terhadap suatu yang datang ataupun dimilikinya kecuali dia mengerti akan besarnya nilai dari apa yang dimilikinya tersebut. Sebagaimana kalau seandainya ini sebuah emas, sebatang emas, kita berikan kepada anak yang belum mengerti apa itu emas, apa itu besi, apa itu kayu, maka akan diperlakukannya sama seperti barang-barang lainnya, dihempasnya, dilemparnya, dihantamnya kemana-mana dan lain sebagainya. Tidak mengerti dia akan mahalnya apa yang dipegangnya tersebut. Begitulah sejatinya ketika seseorang tidak mengerti, tidak memahami keutamaan dari Al-Quranul Karim, keutamaan membacanya, keutamaan menghafalkannya, keutamaan untuk menolong orang-orang di atasnya, maka sama sekali dia tidak akan mengerti dan memahami dan berusaha untuk mendapatkan dan menyelimuti dirinya dengan kemuliaan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah bulan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala amal kebaikan. Maka para salaf as-salih, para generasi yang soleh dari umat ini yang terdahulu, sangat begitu mengerti akan keutamaan dari bulan yang mulia ini dan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang dengan mazhabnya kita bermadhab dan dengan fikihnya kita banyak melakukan ibadah, beliau senantiasa pada setiap bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ketika 60 kali dikhatamkan Imam Syafi'i, berarti apa? Dalam sehari Imam Syafi'i mengkhatamkan 2 kali Al-Quran Al-Karim. Maka Imam Ahmad mengkhatamkan Al-Quran
pada setiap 2 atau 3 hari dalam bulan Ramadan. Dan begini kebiasaan para orang-orang saleh pada zaman dahulu. Mereka manfaatkan waktu mereka untuk Al-Quranul Karim. Bahkan mereka tinggalkan kesibukan mereka yang biasa mereka lakukan, rutinitas yang biasa mereka kerjakan, mereka tinggalkan sementara. Lihat bagaimana Imam Malik yang tidak ada satu hari pun di dalam hidupnya kecuali dia mengajarkan ilmu hadis kepada orang-orang Madinah pada saat itu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya ahli Madinah. Maka ketika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan segala rutinitas ta'lim dia. Segala rutinitas ta'limnya ditinggalkannya dan dia fokus untuk membaca Al-Quran. Hadza syahrul Quran. Hari ini, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu semangat para salaf di dalam memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membaca Al-Quran Al-Karim, memperbanyak tilawah, karena mereka memahami, mengerti bahwasanya setiap huruf yang diucapkan mereka akan Allah lipat gandakan, dan setiap ayat yang mereka lewati akan menjadi sebuah ladang kebaikan yang akan mereka dapatkan di hari akhir kelak. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana la aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu kebaikan dibalas ke dalam 7 sampai 10 kali lipat banyaknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita waspadai akan hal-hal yang melalaikan di bulan Ramadan. Banyak sekali ketika datang bulan Ramadan muncul sebuah kegiatan-kegiatan di televisi yang bisa menyibukkan kaum muslimin dari tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentilawah Al-Quranul Karim. Maka sejatinya ma'asyiral muslimin, seharusnya kita manfaatkanlah masa-masa singkat ini untuk mengisi hari kita dengan Al-Quranul Karim, mengajak anak dan istri kita untuk mentadarus Al-Quranul Karim, memperbanyak tilawah sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh generasi soleh dari umat ini. Bahkan Rasulullah SAW setiap datang Ramadan, maka beliau mengulang ataupun bermudarasah kepada Jibril. Beliau menyetorkan apa yang pernah diturunkan Jibril selama 1 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, menyetorkan apa yang dihafalkannya dari Jibril selama 1 tahun. Dan di akhir ayatnya Rasulullah SAW mengkhatamkan 2 kali Al-Quran Al-Karim. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk mempelajari, mengkaji, mentadarusi dari Al-Quran Al-Karim, mengajak anak istri kita, generasi-generasi muda kita untuk cinta akan Al-Quran Al-Karim. Karena itulah kemuliaan kita. Al-Quranlah sumber dari kehidupan kita, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu ruhan min amrina. Begitulah kami turunkan ruh kepada kalian. Maka Al-Quranul Karim disebut ruh yang menghidupkan hati kita. Maka oleh sebab itu para ulama atau mufassir berkata ada 3 malaikat yang tugas mereka bersepakat di dalam menghidupkan. Yang pertama Jibril, menghidupkan hati dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya hati tanpa Al-Quran adalah hati yang kosong dari nutrisi, kosong dari hal-hal yang bisa menguatkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sumber gizi, sumber makanan, sumber nutrisi untuk hati kita, yang dengan itu hiduplah hati kita. Kemudian malaikat Mikail menghidupkan bumi dengan air hujan, dan malaikat Israfil menghidupkan manusia dengan tiupan sangkakalanya ketika mereka telah mati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dedikasikan diri kita untuk Al-Quran. Kita berikan segala hal, potensi yang kita miliki untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Karena itulah kemuliaan dan itulah sumber kehidupan kita dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Maka saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.